Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai design thinking pada tahap yang kedua, yaitu define. Perkenalkan, nama saya Ingrid Angelika. Sekarang, kita akan lanjut ke slide yang pertama. Apa itu define? Tahap define adalah tahap ketika kita membongkar temuan empati kita ke dalam suatu kebutuhan, wawasan yang menarik, dan juga lingkup tantangan spesifik dan bermakna. Yang dimaksud dengan membongkar temuan empati Anda ke dalam kebutuhan adalah dari segala masalah yang telah kita dapatkan pada tahap empathize, kita akan mengklasifikasikannya dalam kebutuhan-kebutuhan yang akan berguna bagi pengguna kami. Lalu, terdapat dua tujuan dari mode define. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna kita, ruang desain, dan berdasarkan pemahaman itu. Lalu yang kedua, untuk menghasilkan pernyataan masalah yang dapat ditindaklanjuti, sudut pandang kita atau point of view harus berupa pernyataan yang berfokus pada pengguna tertentu dan wawasan dan kebutuhan yang Anda temukan selama mode empati. Saya Wahyu Saifulana, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Mode define dari proses desain adalah tentang membawa kejelasan dan fokus ke ruang desain. Ini adalah kesempatan dan tanggung jawab sebagai pemikir desain untuk mendefinisikan tantangan yang dibicarakan berdasarkan apa yang telah dipelajari tentang pengguna dan tentang konteksnya. Setelah menjadi seorang ahli instan tentang proyek dan mendapatkan empati yang tak dinilai bagi orang yang dirancang, tahap ini adalah tentang memahami informasi luas yang dikumpulkan. Informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empatis dianalisis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Review Anggoro Bahawan. Why define? Menjelaskan bahwa define sangat penting untuk proses design thinking karena dapat menghasilkan definisi atau kesimpulan permasalahan yang ingin diatasi dari sudut pandang kita sendiri. Jadi dalam proses design thinking, kita harus melakukan tahapan define ini agar kita dapat menyimpulkan permasalahan apa yang dialami dan solusi apa yang mungkin dapat menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Di sini disebutkan juga bahwa define ini dapat mendefinisikan tantangan apa yang akan dihadapi berdasarkan pemahaman kita tentang orang dan ruang lingkup masalah apa yang sedang dialami. Hal ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, tetapi membuat pertanyaan masalah yang lebih terfokus cenderung menghasilkan kuantitas yang lebih besar dan solusi kualitas yang lebih tinggi ketika kita menghasilkan ide. Jadi walaupun hal-hal tersebut tampak berlawanan dengan intuisi, kuantitas dan kualitas solusi yang akan kita temukan dapat menjadi lebih tinggi saat kita akan membuat ide baru. Define ini juga merupakan upaya untuk mempersatukan temuan kita yang terpecah belah menjadi satu wawasan yang kuat. Hasil kerja empati ini akan memberi kita keuntungan yang tidak dimiliki orang lain, seperti penemuan yang dapat kita manfaatkan untuk mengatasi tantangan dalam design thinking. Jadi dengan tahap define ini, kita dapat mengidentifikasikan masalah apa yang akan kita atasi dan tantangan apa yang akan kita hadapi dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, tahap define ini juga dapat menggabungkan teman-teman kita menjadi sebuah wawasan yang kuat, yang selanjutnya dapat memberi kita keuntungan dalam bentuk penemuan yang dapat kita manfaatkan untuk mengatasi tantangan dalam design thinking. Saya Miftah Quratul Aini. Saya akan menjelaskan bagian how to define. Jadi saat kita memperhatikan sesuatu yang menarik itu, bisa kita tanyakan pada diri kita dan pada tim kita gitu ya. Kenapa hal itu tuh mungkin terjadi dalam permasalahan. Nah, dalam menanyakan kenapa seseorang memiliki perilaku atau perasaan tertentu, nah itu bisa dikembangkan pemahamannya tentang tipe orang yang Anda rancang untuk pengguna Anda. Jadi di sini kita akan
memberikan penjelasan atau pemahaman gitu tentang rancangan di aplikasi kami untuk beberapa tipe orang agar dapat memahaminya dengan jelas gitu kan. Nah, di sini kita juga disuruh menjelaskan sudut pandang dengan menggabungkan ketiga elemen. Nah, itu adalah elemennya pengguna, kebutuhan, dan wawasan. Nah, sebagai pernyataan masalah yang dapat ditindaklanjuti yang bisa atau akan mendorong sisa pekerjaan desain itu adalah, nah, sudut pandang yang baiknya adalah memberikan fokus dan membingkai masalah. Jadi kita fokus pada masalah orang tersebut dan memiliki titik fokus tentang masalahnya, dan kita dapat membingkai permasalahan dia gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada menginspirasi tim Anda. Jadi kita juga harus bisa menginspirasi tim kita agar tetap semangat untuk melanjutkan kinerja tersebut gitu kan. Nah, yang ketiga ada menginformasikan kriteria untuk mengevaluasi ide-ide yang bersaing. Di sini kita harus selalu memberikan informasi, setiap anggota harus memberikan informasi untuk dapat mengevaluasi ide-ide dari pesaing yang lain atau masukan lah gitu, agar kita juga bisa lebih baik dari pesaing-pesaing tersebut. Nah, yang keempat ada memberdayakan tim untuk membuat keputusan secara mandiri atau secara paralel. Nah, itu kita harus membiasakan anggota tim kita untuk membuat keputusan secara mandiri. Jadi kemungkinan kan ada beberapa hal yang akan diputuskan secara bersama, tapi ada juga yang setiap anggota harus bisa memutuskan hal itu sendiri. Mungkin saja saat menghadapi permasalahan orang yang tentu saja kamu harus bisa mengambil keputusan itu gitu kan, tanpa berdiskusi dengan temanmu, karena itu juga sesuatu yang mungkin susah untuk dilakukan seperti itu. Baik, perkenalkan, nama saya Yutania Salsa Priscilla. Baik, selanjutnya, berdasarkan masalah yang telah kami sebutkan pada tahap empathize, berikut ini merupakan solusi yang akan kami buat. Yang pertama, ada masalah. Jadi, masalahnya itu mahasiswa yang tidak memiliki tempat untuk bercerita mengenai keluh kesahnya. Nah, di mana mahasiswa itu banyak yang tidak memiliki teman baik ataupun susah membangun kepercayaan kepada teman, sehingga tidak bisa bercerita kepada temannya itu sendiri. Dan yang kedua, diperlukan biaya yang lebih untuk pergi ke tenaga ahli. Jadi kalau misalkan mau ke dokter itu membutuhkan biaya yang cenderung besar. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama apabila mengantri. Jadi kalau misalkan ke dokter itu otomatis kita harus ngantri dulu. Dan yang selanjutnya adalah solusi. Yang pertama, dikarenakan produk yang akan kami buat tidak diperlukan kontak langsung atau tatap muka. Jadi produk yang akan kami buat ini adalah berbasis online. Dan yang kedua, tidak perlu mengeluarkan biaya. Benar sekali, dari produk kita ini tidak memungut biaya sama sekali yang berupa uang. Yang ketiga, akan dibuat fitur-fitur menarik yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini produk kita ini akan disajikan fitur-fitur menarik agar berbeda dari platform yang lain. Dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan yang terakhir, kami akan membuat wadah bagi mahasiswa untuk bercerita. Nah, di sini nanti kita akan sediakan kolom seperti kolom komentar gitu untuk bercerita maupun konsultasi mahasiswa dengan kami maupun pihak yang akan bekerja sama dengan kami. Baik, sekian presentasi dari Kopo kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.